Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini di buku Wahyuning Hyang Semesta Sabda Panutan, kita memasuki pelajaran yang ke-6. Alhamdulillah, sekarang buku Wahyuning Hyang Semesta Sabda Panutan, untuk teman-teman yang berminat buku ini, silahkan kunjungi di toko Shopee aja. Nama tokonya Pandangan Universal. Ya, untuk yang berminat silahkan. Buku Wahyuning Hyang Semesta Sabda Panutan ini di dalamnya berisi 31 nasihat dari beliau yang sangat mulia, Hyang Semesta Sabda Panutan. Mari kita kita baca ya pelajaran yang ke-6 tentang pengabdian. Pelajaran ke-6 ini tentang pengabdian. Setelah masuk dalam kesadaran, sadar akan kemakhlukanmu, maka kamu mulai ke wilayah pengabdi. Seorang pengabdi, dia akan menyerahkan secara total seluruh hidupnya, gerak langkahnya, bahkan keluar masuk nafasnya kepada sang majikannya. Sang pengabdi tidak akan ikut campur dengan langkah-langkahnya, karena sepenuhnya langkahnya adalah langkah sang majikan. Sang pengabdi akan selalu tersenyum penuh cinta dengan segala keputusan sang majikan, karena bagi sang pengabdi keluh kesah dan kecewa sudah bukan ranahnya. Sang pengabdi selalu menerima apapun yang masuk, ibarat seorang yang ketika mengunyah dan rasa pertama di lidahnya pahit, tetapi dia sudah tahu di penghujung kunyahannya akan terasa manis dan menyegarkan. Seorang pengabdi yang mengabdikan dirinya kepada Tuhannya, dia akan pasrah dengan keputusan Tuhan. Tidak ada kekecewaan dalam hatinya menerima apapun yang menerjang dirinya. Lebih mengutamakan cinta kepada Tuhannya, karena belum pun cintanya diutarakan, Tuhan sudah terlebih dahulu mencintainya. Jadi pelajaran yang ke-6 ini ya, judulnya pengabdian. Setelah masuk dalam kesadaran, sadar akan kemakhlukanmu, maka kamu akan mulai ke wilayah pengabdi. Ya. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku. Ya. Jadi jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah.
Kita diturunkan ke alam dunia ini untuk menjadi pengabdi. Sadar bahwa Allah sebagai Tuhan dan kita adalah hamba, ya. Nah, kesadaran kita sebagai hamba Allah ini, sebagai abdi ini, ya, kesadarannya diibaratkan alam semesta ini ibarat satu perusahaan besar, ya, dan kita adalah karyawannya. Setiap kebijakan-kebijakan perusahaan itu sudah diatur dari atas. Kita sebagai karyawan, ya, apa tugasnya? Spesialis kita apa, ya, tugasnya apa? Nah, kita tinggal bekerja di wilayah situ, di wilayah, ya, di wilayah, ya, kita ditugaskannya apa, gitu. Nah, seperti kita bekerja di satu perusahaan, ya, kita sebagai karyawannya. Ketika tugas kita sebagai cleaning service, ya, tukang bersih-bersih, gitu. Ya sudah, setiap hari kita berangkat jam 7 pagi, pulang jam 5. Tugasnya apa? Ya bebersih. Nah, semua, ya, pekerjaan-pekerjaan karyawan itu diatur dari atas, dari yang punya perusahaan. Kita tinggal ikut masuk bekerja. Spesialis kita apa? Spesialis kita umpama sebagai seorang guru. Nah, bagaimana caranya, ya, seorang guru ini mampu mencerdaskan anak-anak didiknya, sehingga kelak di kemudian hari anak-anak didiknya ini, ya, bisa bermanfaat, bisa punya peranan besar, ya. Di mana? Ya di sini, di Indonesia. Ada yang jadi pejabat tinggi, ya, ada yang jadi polisi, ada yang jadi ABRI. Nah, spesialis guru, ya, ini mendidik santri-santrinya untuk supaya anak-anak didiknya ini bisa berkarya nyata di dalam kehidupan. Kita sebagai karyawan-karyawan Tuhan, kita sebagai tamu-tamu Tuhan, ya. Ketika kita masuk ke alam dunia, posisikan bahwa kita adalah hamba, gitu. Nah, seorang hamba ini ibarat seperti kita bertamu. Ya, orang bertamu itu disuguhkan apa saja, ya kita terima. Disuguhkan yang baik kita terima, disuguhkan yang tidak baik pun kita terima, gitu. Jadi di sini di pelajaran ke-6 ini tentang pengabdian itu, ya, bagaimana caranya kita bisa menjadi karyawan-karyawan Tuhan di alam dunia ini yang berkarya nyata, memperbaiki bumi, ya, menjaga airnya, menjaga tanahnya, menjaga tumbuh-tumbuhannya. Supaya apa? Supaya bumi ini tetap asri, tetap sejuk. Jadi sebagai abdi, sebagai hamba Allah, ya, kita selalu terhubung dengan alam semesta ini, dengan airnya, dengan udaranya, ya, dengan tumbuh-tumbuhannya. Kita adalah bagian daripada mereka. Kita nih manusia ini bagian daripada alam semesta ini.
Karena ketika kita minum air, ya, air yang dari tanah kita minum masuk ke dalam diri kita, berarti kita bagian daripada alam semesta ini. Makan nasi dari alam semesta masuk ke dalam diri kita, berarti kita bagian daripada alam semesta ini. Alam semesta, ya, ini bisa tumbuh dan berkembang tanpa adanya manusia. Akan tetapi manusia itu tidak bisa hidup tanpa adanya alam semesta. Manusia nggak bakalan bisa hidup kalau nggak ada udara. Nggak ada udara saja satu, ya sudah tidak ada kehidupan. Tapi semesta tanpa manusia, dia akan bisa tumbuh. Makanya alam semesta ini adalah saudara tua kita. Artinya saudara tua kita itu diciptakan terlebih dahulu alam dunia ini, ya. Setelah stabil, nah baru manusia masuk, gitu. Nah, alam semesta juga sebagai pengabdi kepada Allah. Akan tetapi kalau alam semesta mengabdi kepada Allah itu dengan cara memberikan, ya, semua tumbuhan-tumbuhan itu, ya, untuk kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi manusia itu, ya, pengabdian kepada Allahnya langsung, gitu. Dah untuk pertemuan kali ini, untuk pelajaran ke-6, ya, tentang pengabdian. Segitu saja dulu, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.